Kids Online Service. Sekarang sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah hari ini. Engkau berkati dan sertai ibadah hari ini agar bisa berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus tinggal dalam keluarga kita, maka Tuhan akan memberikan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Now let's praise God with happy heart.
Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it: love your neighbor as yourself. Love the Lord your God, love the Lord your. Papa kok belum pulang ya? Iya ya. Papa kok belum pulang ya? Gimana kalau kita main dulu sama teman-teman yang ada di rumah? Boleh tuh. Tapi kita main apa nih, Kita main ABC 5 dasar aja. Jadi cara bermainnya, pertama-tama kita akan menunjukkan jari kita. Setelah itu kita hitung berdasarkan alfabet. Nah, setelah tahu kita alfabetnya apa, kita sebutkan nama hewan yang berawalan dari alfabet tersebut. Gimana? Mau ikut main enggak? Mau dong. Oke, kita langsung mulai ya. Teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk ikutan tebak nama hewannya ya. Kamu siap? Siap. Oke, siap ya. 1, 2, 3. 3. A, B, C. C. Cacing. Oh, aku tahu. Cicak. Bener. Oke, laki-laki ya, laki ya. 1, 2, 3. A, B, C, D. D. Apa ya? Aku tahu. Apa? Domba. Oh iya, kok nggak kepikiran ya? Apa lagi ya? Teman-teman yang di rumah kira-kira tahu nggak hewan apa yang berawalan huruf D? Sepertinya terlalu susah nih buat aku. Gimana kalau kita ganti huruf? Oke. Oke, siap ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E. Aku tahu. Apa? Nama burung, elang. Wah, aku nggak tahu sih. Teman-teman yang di rumah tahu nggak hewan yang depannya dengan E? Iya, apa ya? Mau ganti huruf aja? Mau. Oke. Lagi ya. Siap? 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G. G. Aku tahu. Apa? Hewan yang besar, yang punya belalai panjang. Apa ya? Bisa tebak enggak? Gajah. Oh iya. Kalau Apa kamu? lagi ya? Aku punya clue. Apa? Nama burung juga yang biasanya terbang tinggi. Apa ya? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Oke, aku jawab lagi ya kalau gitu ya. Oke. Garuda. Oh iya, benar ya. Teman-teman di rumah, gimana? Apa sudah ikutan menebak bersama kita? Sekarang soal terakhir ya. Siap Oke. ya? 1, 2, 3. 3. Angsa. No, kan aku dulu yang jawab. Loh, tapi Meme dulu yang jawab. Mana ada orang aku yang kepikiran duluan kok. Loh, tapi Meme dulu yang jawab loh. Enggak, pokoknya game ini aku yang jawab duluan. Aku yang menang. Aku. Cece, Meme, jangan bertengkar. Pak, tapi Cece curang loh, Pak. No, mana ada Cece curang. Orang Cece yang kepikiran duluan kok. Meme tuh yang curang. Sudah, jangan bertengkar. Kalian ini kan saudara, harus saling mengasihi. Cece, ayo minta mengalah sama Meme ya. Selalu Cece yang disuruh mengalah sama Meme. Papa nggak adil. Loh, bukan papa itu nggak adil. Kalian ini kan saudara, daripada bertengkar terus, kalian harusnya saling mengasihi. Sudah, jangan bertengkar ya. Nih, papa bawa snack buat kalian nih. Yeay, Meme mau yang pastel. No, pastel itu kesukaannya Cece. Loh. Udah. Papa pasti belain Meme lagi. Papa pasti kasih pastelnya buat Meme. Cece, kita ini kan harus saling berbagi sebagai keluarga ya. Jadi pastelnya nanti kita bagi 2, terus kalian bisa makan sama-sama. Gimana? Ya? Oke. Ayo kita ke dapur ya, kita makan sama-sama. Oke.
Papa selalu belain Meme terus. Padahal Papa tahu kalau aku suka pastel. Selalu aku yang disuruh ngalah sama Meme. Ayo kita saat teduh yuk, sudah waktunya loh. Ah, enggak, sana-sana pergi, jangan ganggu aku. Loh, tapi Papa loh yang suruh Meme. Enggak mau. Cece, Meme, ayo saat teduh bersama. Duh Mama kan, sudah sudah nunggu nih. ditungguin loh. Ayo. Ya deh, oke. Benar sekali, kita harus mencintai Tuhan dan bersyukur buat kasih Tuhan atas keluarga kita. Oleh karena itu, kita butuh lebih mendekat dengan Tuhan. Yuk sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Let's sing this song. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Yes God, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku
bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan di tempat ini yang begitu manis Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Kau berikan kami hati seperti seorang murid Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami tidak mau cuma sekedar mendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu inilah yang akan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Sebelumnya Kak Lukman mau tanya nih. Kira-kira siapa sih tokoh atau orang yang berpengaruh dalam kehidupannya kalian? Coba apa ya? Mungkin ada yang jawab, wah BTS Kak, atau Blackpink. Atau mungkin superhero yang ada di film-film itu Kak yang berpengaruh dalam kehidupanku. Tapi Kak Lukman mau tunjukin nih, ada seorang yang telah melakukan banyak hal dan berpengaruh dalam kehidupannya Kak Lukman. Yaitu, Mama. Nah, waktu Kak Lukman itu melihat gambar Mama, Kak Lukman itu akan selalu teringat akan masakannya Mama. Karena mamanya Kak Lukman itu suka masakin makanan kesukaannya Kak Lukman. Dan porsinya tuh banyak dan juga yummy. Wah, jadi lapar nih Kak Lukman. Tapi nggak cuma itu aja. Waktu Kak Lukman sakit, Kak Lukman juga selalu ditemani sama Mama. Mama tuh yang selalu nemenin Kak Lukman, selalu jaga Kak Lukman. Terus berdoa buat Kak Lukman supaya Kak Lukman tuh cepat sembuh. Wah, Kak Lukman bener-bener bersyukur punya papa, punya mama yang begitu mengasihi Kak Lukman dan Kak Lukman juga mengasihi mereka. Bagaimana dengan kalian adik-adik? Apakah kalian juga bersyukur dengan keluarga kalian? Kak Lukman mau tanya, kira-kira berapa sih anggota dalam keluarganya kalian? Mungkin ada yang jawab 3. Aku, papa sama mama aja Kak. Atau mungkin ada yang jawab 4 atau 5. Aku punya kakak Kak, atau aku punya adik, atau aku punya kakak dan adik. Wah, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira apakah kalian mengasihi keluarga kalian? Waktu Kak Lukman tanya pertanyaan itu pasti kalian dengan yakin jawab ini ya. Iya Kak, aku mengasihi. Tapi kalau cuma sekedar ngomong mengasihi itu gampang. Karena mengasihi itu nggak cuma sekedar lewat perkataan. Tapi kita juga mau mengasihi lewat perbuatan dan sikap kita. Jadi kita tuh mau mengasihi bukan cuma lewat perkataan. Tapi kita mau menunjukkan kasih kita lewat perbuatan dan sikap kita. Kita buka dulu yuk sama-sama di 1 Yohanes 3 ayat 18. Kalau sudah ketemu, kita mau baca sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 18, itu di perjanjian baru. Sudah ketemu semua, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau man ulangin, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama untuk mengasihi keluarga kita bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, tapi kita mau mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi hari ini yang pertama kita mau menunjukkan kasih kita kepada papa dan mama dengan taat dan hormat. Menunjukkan kasih kepada papa atau mama atau kepada orang yang kita tuakan misalnya dengan kakek atau nenek. Itu enggak selalu harus dengan
memberikan hadiah yang mahal, atau nanti Kak kalau aku besar, kalau aku punya banyak uang, nanti uangnya aku kasih ke papa atau mama. Tapi mengasihi, menunjukkan kasih kita itu bisa dimulai sekarang, bahkan saat ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita taat dan hormat. Tidak membantah dan kita punya sikap yang hormat kepada orang tua kita. Tapi sebelumnya, bentar. Kak Lukman kok merasa ada yang manggil Kak Lukman ya? Rasanya Tania ada yang manggil Kak Lukman. Wah, iya Tania. Pakai meme, ayo meme. Cepat meme. Nih lihat, Wah, game apa nih? ini gamesnya games buah-buahan Kak, seru banget. Wah, seru banget nih. Iya seru. Tania, kamu kan lagi belajar kok main handphone. Ayo belajar dulu. Iya Ma. Tuh kan Kak Lukman, Mama lu cerewet banget. Selalu aja ngomel-ngomel terus. Padahal ini lagi seru nih mainnya. Tapi kan Mama bener Tania, kan besok ujian. Bisa mainnya nanti aja setelah belajar. Ayo Tania. Tapi lagi seru nih Kak. Ya udahlah, aku tak pura-pura belajar aja supaya nanti dapat uang saku Kak. Oh iya besok kan soalnya mau itu ya, mau Iya, jalan-jalan. Iya bener, aku tak pura-pura belajar dulu aja ya Kak. Oh, supaya yaudah. dapat uang saku. Bye Kak. Oke. Wah, kira-kira adik-adik menurut kalian apakah Tania sudah sungguh-sungguh taat dan hormat kepada orang tuanya? Coba dijawab. Menurut kakak sebenarnya Tania itu sudah taat ya, dia nggak membantah, dia iya. Tapi Tania nggak hormat, dia masih bilang sama Kak Lukman, kalau mamanya suka ngomel-ngomel, suka cerewet. Dan Tania juga taatnya karena dia lagi butuh sesuatu. Karena nanti mau dikasih uang saku, supaya dikasih uang saku maka Tania ya pura-pura belajar, dia pura-pura taat. Nah kalau kita mau menunjukkan kasih kita dengan orang tua dengan taat, kita mau benar-benar taat karena kita tuh mengasihi papa mama kita. Kalau kita masih taat hanya karena kita tuh takut dihukum, nanti supaya aku nggak dihukum ya udahlah aku taat aja. Atau kalau kita cuma taat hanya karena kita tuh lagi butuh sesuatu, misalnya aku lagi mau butuh dibelikan sesuatu nih sama papa atau sama mama, akhirnya kita taat. Jadi taatnya cuma karena supaya dapat sesuatu, maka kita masih belum sungguh-sungguh mengasihi papa mama kita. Karena kalau kita mau mengasihi papa mama kita mau menunjukkan kasih kita dengan taat. Taat karena kita mengasihi, bukan karena takut dihukum atau takut atau karena hanya mau menerima sesuatu. Tapi gak cuma berhenti sampai di taat aja. Tapi kita juga harus punya yang namanya sikap hormat. Kalau taat itu bicara tentang yang namanya suatu tindakan, misalnya kita menurut gitu ya, itu taat. Tapi hormat itu bicara tentang yang namanya sikap. Kita mau bersikap respect, kita mau hormat dan sopan. Nah, siapa yang di sini masih suka bantah, masih suka marah-marah, masih suka teriak-teriak sama papa mamanya, atau bahkan pukul papa mamanya. Wah, itu berarti kita masih belum bisa bersikap respect atau hormat sama papa mama kita. Kalau misalnya disuruh, ayo beresin mainannya, atau ayo berhenti dulu, jangan main dulu, nanti aja mainnya, disuruh belajar dulu. Kita udah marah-marah, kita udah teriak-teriak, aduh mama nih gak ngerti, ini lagi seru, ini lagi tren nih, videonya lagi, filmnya lagi bagus nih. Kita marah-marah, kita emosi, kita bersikap gak sopan, kita bahkan pukul papa mama kita. Nah, kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa kita mau menunjukkan kasih kita dengan taat dan dengan hormat. Kita mau sungguh-sungguh punya sikap hati yang benar dan kita mau taat, kita mau menurut, tidak membantah apa yang orang tua katakan dalam kehidupan kita. Amin, siapa yang mau menunjukkan kasihnya kepada orang tua kita. Kita mau mengasihi bukan cuma lewat perkataan, tapi kita mau menunjukkan kasih kita dengan taat dan hormat. Kita buka sama-sama di Efesus 6. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Sama ya di perjanjian baru. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Perikopnya adalah taat dan kasih. Di ayat pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ulangin sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Firman Tuhan berkata, anak-anak taatilah dan hormatilah. Karena itu kita mau sama-sama belajar menunjukkan kasih kita kepada papa mama kita dengan taat dan hormat kepada orang tua kita. Kalau yang pertama kita sudah lakukan, yang kedua kita mau menunjukkan kasih kita kepada saudara. Kak Luman mau tanya, siapa yang punya saudara di rumahnya? Wah, ada yang punya adik, ada yang punya kakak. Kira-kira kalian pernah nggak bertengkar sama saudaranya kalian? Karena misalnya kalian berebut mainan. Gak ada yang mau ngalah ini, mainannya rebutan gak ada yang mau ngalah, akhirnya bertengkar. Atau misalnya ada yang pernah marah atau iri sama saudaranya karena papa mama rasanya lebih sayang deh sama adik atau kakakku daripada sama aku. Akhirnya kalian jadi iri, terus jadi benci sama saudara kita. Padahal papa mama sayangnya sama, equal, gak ada yang lebih spesial. Dan sebenarnya Kak Lukman juga punya saudara. Dan Kak Lukman juga pasti juga pernah bertengkar sama saudaranya Kak Lukman. Tapi kalau kita bertengkar, kita nggak boleh bertengkarnya berlarut-larut. Kita harus segera selesaikan, kita berbaikan, minta maaf, ada yang mengalah satu dengan yang lainnya. Jadi jangan bertengkar dan jangan sampai kita mau biarkan amarah kita atau kita mau biarkan iri hati itu menguasai diri kita sehingga kita akhirnya bertengkar dengan saudara kita dan itu bisa merusak hubungan kita dengan saudara kita. Tapi kalau memang kita bertengkar ya itu tadi kita harus cepat selesaikan, kita minta maaf, ada yang mengalah. Tapi Kak misalnya kakakku atau adikku itu yang suka isengin aku duluan Kak, suka pukul aku. Jadi aku harus apa Kak? Yang kita lakukan adalah kita jangan membalas. Kalau sama-sama saling balas-membalas ya nggak selesai-selesai, akhirnya bertengkar. Gak selesai masalahnya malah jadi panjang. Tapi kita tinggal laporkan aja sama papa mama, ini loh adik isengin aku atau kakak isengin aku. Jadi hari ini ayo kita mau juga tunjukkan kasih kita kepada saudara kita dengan tidak bertengkar. Kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 20. Sama di perjanjian baru di 1 Yohanes 4 ayat 20. Sudah dapat semua, kita baca ya. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau Mat ulangin ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Di firman ini dengan jelas berkata gitu loh. Kalau misalnya kita bilang kita mengasihi Allah, tapi kita masih membenci saudara kita, berarti kita itu adalah orang yang bohong. Karena untuk saudara atau orang yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita aja, kita masih nggak bisa mengasihi, kita masih membenci, kita masih punya rasa marah atau iri hati. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Karena itu firman Tuhan hari ini dengan jelas berkata, ayo kita mau menunjukkan kasih kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah, berarti kita juga pasti harus mengasihi saudara kita. Kita harus mengasihi saudara kita. Jadi kita mau menunjukkan kasih kita dengan saudara kita, bukan cuma lewat perkataan ya, tapi dengan tindakan, dengan cara apa? Tidak bertengkar. Kita bisa banyak hal loh yang bisa kita lakukan. Kita bisa mungkin mengalah atau kita bisa sharing mainannya, gantian mainannya, nggak berebut mainannya, bisa bermain bersama. Kita juga bisa saling sharing satu dengan yang lain, mungkin bisa saling support satu dengan yang lain, melakukan kegiatan bersama-sama. Tidak membalas perbuatan kakak atau adik, atau kita tidak berbuat iseng duluan nih sama kakak atau adik yang bikin pertengkaran itu terjadi. Amin. Jadi kita mau menunjukkan kasih kita dengan tidak bertengkar. Nah, yang ketiga, kita mau
berdoa bersama dalam keluarga. Kalau Man mau tanya nih, siapa yang sering spend time dalam keluarga? Yang punya waktu bersama dengan keluarganya, yang sering menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Kira-kira apa sih yang kalian lakukan waktu kalian spend time dengan keluarga kalian? Mungkin kalian, ini Kak aku spend waktunya itu dengan liburan bareng-bareng Kak. Bagus. Atau Kak aku punya biasanya di rumah kami itu selalu kita ada waktu untuk kita makan bareng-bareng bersama dengan keluarga. Kita spend time waktu ngobrol di sana Kak. Itu juga bagus. Atau mungkin ada waktu untuk waktunya kalian bermain bersama-sama dengan papa mama atau dengan kakak atau adik kalian. Itu spend time-nya kalian. Tapi tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus itu juga rindu kalau spend time itu enggak cuma sekedar hanya liburan bersama atau makan bersama atau main bersama. Tapi Tuhan Yesus rindu sekeluarga itu mau sama-sama menyembah Tuhan. Sekeluarga itu bersama-sama berdoa bersama-sama. Sekeluarga itu bahkan mungkin sama-sama pergi ke gereja bersama-sama, beribadah bersama-sama. Bahkan melayani Tuhan bersama-sama. Dikatakan di Yosua, kita buka sama-sama Yosua 24 ayat 15. Kita buka di Perjanjian Lama. Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau Man ulangin, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi itu adalah doa dan kerinduan Tuhan juga untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita mau sama-sama dipakai Tuhan, sama-sama melayani Tuhan bersama-sama. Nah, Kak Lukman kita mau dengar sama-sama Bible story berikut ini. Kita dengarin sama-sama ya, ada seorang tokoh di Alkitab yang kita mau dengar sama-sama ceritanya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Di Listra tinggal seorang anak muda bernama Timotius. Ia tinggal bersama neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Timotius sangat mengasihi mereka. Neneknya sangat baik dan mencintai Tuhan. Nenek Timotius sering mengajar Timotius agar percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan tulus. Dan Timotius mengikuti teladan dari neneknya. Ia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibu Timotius juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Setiap hari, dia mengajari Timotius untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Jangan lupa untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan selalu membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa-doa kita setiap hari. Iya Ibu, aku akan selalu ingat nasihat dan ajaran Ibu. Ayo, sekarang kita berdoa. Timotius bertambah besar dan kuat. Timotius menjadi seseorang yang mengasihi Tuhan dan suka bersaksi. Ketika Timotius bertambah besar, ia bertemu dengan Paulus, kemudian menjadi murid dan rekan sekerjanya. Paulus juga menulis surat kepada Timotius yang dicatat di dalam Alkitab sebagai kitab 1 dan 2 Timotius. Setelah itu, Timotius bersaksi menceritakan tentang Tuhan Yesus dan firman-Nya kepada banyak orang. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Iman Timotius yang tulus dibangun sejak kecil dari keluarganya, dimulai dari neneknya dan ibunya, dan terus ia jaga sampai Tuhan memakainya menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dari cerita Timotius, cerita yang kita dengar dari Bible Story ini, kita bisa belajar sesuatu nih. Bahwa ternyata dari sejak kecil Timotius itu punya yang namanya mesbah keluarga. Dia dari sejak kecil, dia sudah sering sharing atau mendengarkan firman Tuhan dari mamanya, dari neneknya. Jadi dari sejak kecil mereka sudah sama-sama berdoa bersama-sama, punya mesbah keluarga dalam keluarganya. Dan hal itulah
yang membuat Timotius itu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan gak cuma berhenti sampai di situ saja, Timotius dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang kita tahu betapa pentingnya punya yang namanya mesbah keluarga. Nah, bagaimana dengan kalian adik-adik? Apakah kalian sudah punya mesbah keluarga dalam rumahnya kalian? Kalau misalnya, kak aku sudah punya kak mesbah keluarga dalam rumahku. Kalau kalian sudah punya mesbah keluarga di mana kalian punya waktu-waktu dengan keluarga kalian untuk sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa bersama, saling sharing firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, itu bagus. Berarti kita harus tetap dengan tekun melakukannya. Jangan, dan dengan semangat juga, jangan kita sudah ada mesbah keluarga tapi kita malas-malesan, kita bolong-bolong, nanti aja deh aku malas, mending doa sendiri-sendiri aja. Padahal tadi kita udah dengar betapa pentingnya kita punya yang namanya mesbah keluarga. Jadi kalau kita tahu itu penting, ya ayo yang sudah punya mesbah keluarga tetap dilanjutkan, tetap dengan tekun melakukannya, tetap dengan semangat. Tapi kalau yang belum punya mesbah keluarga, gimana kak? Itu bisa dimulai dari dirinya kalian. Kalian yang memulai terlebih dahulu, kalian bisa ajak papa atau mama kalian. Waktu papa mama setelah pulang kerja, misalnya sudah selesai semua aktivitasnya, kalian bisa datengin. Pak, mah, ayo kita mau doa bersama, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kalau misalnya papa mama tanya, mau doa apa? Ya kita bisa berdoa buat keluarga kita bisa berdoa untuk sama-sama berdoa buat kebutuhan atau apa yang menjadi kerinduan kita Pama. Kita bisa tanya itu sama papa mama. Tapi kalau misalnya papa mama menolak gimana kak? Aduh nggak usah deh. Bagian kalian, ya udah kalian tetap berdoa aja sendiri dulu. Tapi jangan menyerah terlebih dahulu. Jangan sudah kecil hati dulu. Besoknya tetap tanya lagi waktu papa atau mama setelah selesai melakukan aktivitas. Tanya lagi, ayo Pama kita doa bersama yuk. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Jadi hari ini ayo kita mau sama-sama belajar untuk mau punya yang namanya mesbah keluarga. Untuk yang namanya waktu-waktu kita menghabiskan waktu-waktu dengan keluarga kita. Untuk menyembah Tuhan, berdoa bersama, saling mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kaluman mau kita lihat sesuatu nih. Siapa yang tahu yang namanya lilin? Tahu semua kan lilin. Kalau misalnya lilin dinyalakan pasti jadi terang gitu ya. Kalau misalnya lilinnya cuma satu ya terangnya satu. Tapi kalau misalnya kita punya 3 atau 4 lilin terus kita jadiin satu. Kira-kira semakin terang atau semakin redup? Pasti malah semakin terang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita berdoa bersama-sama, kalian berdoa sendiri, kalian sudah jadi lilin itu, terang. Tapi ketika sekeluarga sama-sama berdoa, itu sama seperti lilin itu jadi satu. Semakin banyak lilinnya jadi satu, sama-sama jadi semakin terang. Jadi hidup kalian itu jadi punya dampaknya lebih besar. Kalian bisa punya berkatnya jadi lebih besar juga. Kalau dulunya mungkin kalian sudah jadi terang, mungkin buat temennya kalian. Ketika kalian berdoa bersama, kalian bisa jadi terang buat keluarga temennya kalian. Dan gak cuma itu aja, waktu kalian punya yang namanya doa bersama dalam keluarga kalian punya yang namanya mesbah keluarga, kalian bisa sama-sama saling menjaga satu dengan yang lainnya. Bisa saling mengingatkan ketika ada yang mungkin sudah lemah, bisa saling dikuatkan. Amin. Jadi hari ini kita belajar sesuatu, ada amin, kita belajar sesuatu, kita mau hari ini mau sama-sama I love my family. Coba kita mau sama-sama katakan I love my family. Sekali lagi dengan suara yang keras. I love my family. Jadi hari ini kita mau belajar mengasihi keluarga kita. Bukan cuma lewat perkataan. Tapi kita mau mengasihi dengan menunjukkan dengan sikap dan perbuatan kita. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi papa mama kita dengan hormat, dengan taat. Kita juga mau mengasihi saudara kita dengan tidak bertengkar. Dan hari ini janji setelah selesai ibadah ini, ayo semuanya kita mau ajak papa mama kalian untuk kita mau sama-sama berdoa bersama dalam keluarga, untuk sama-sama punya mesbah keluarga. Ayo kalau rindu kita mau sama-sama sembah Tuhan, kita mau bersama dengan keluarga kita mau sama-sama melayani Tuhan, mengasihi Tuhan.
hadirat-Mu. Yes Tuhan. Dalam satu hati, dengan bersehati, Berjanji setia. berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Amin Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi Kami. Engkau segalanya. Katakan sekali lagi, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, Dalam satu kasih. dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Katakan bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargamu. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengasihi keluarga kami Tuhan. Bukan lewat hanya dengan perkataan Tuhan, tapi kami mau menunjukkan kasih kami Tuhan kepada orang tua kami Tuhan dengan taat dan dengan hormat Tuhan. Kami mau menunjukkan kasih kami Tuhan dengan saudara kami Tuhan, dengan tidak bertengkar Tuhan. Dan kami mau membangun Tuhan mesbah keluarga Tuhan, berdoa bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan, dan melayani-Mu Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Hari ini Tuhan, Kak Luman rindu Tuhan waktu-waktu ini Tuhan untuk setiap adik-adik di rumah. Mari kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau berdoa buat keluarga kalian. Kita mau berdoa buat Papa. Mari kita berdoa buat Papa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Papa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan kehadiran Papa Tuhan dalam keluarga kami Tuhan. Kami mau memberkati Papa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh Papa kami Tuhan. Berikanlah kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan. Setiap apa yang dilakukan Papa kami Tuhan, Kau yang buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan jadikan Papa kami Tuhan sebagai seorang kepala keluarga yang takut akan Engkau Tuhan. Yang menjagai kami sekeluarga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat Papa kami Tuhan yang menjagai kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Mama Tuhan. Mari kita berdoa buat Mama. Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan berdoa buat Mama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan dengan kehadiran Mama Tuhan dalam keluarga kami Tuhan. Menjadi sosok yang melindungi, yang menolong, yang mengayomi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan cinta kasih Mama yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Mama kami Tuhan. Supaya punya hati yang lebih lagi untuk mengasihi kami, mengasihi Engkau Tuhan.
punya hati yang sabar Tuhan menghadapi kami juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai mama kami Tuhan menjadi luar biasa lagi Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Kami juga mau hari ini berdoa buat saudara kami Tuhan, buat kakak atau adik kami. Mari kita berdoa memberkati saudara kalian. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat buat saudara kami Tuhan, buat kakak atau adik kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kami mau memberkati Tuhan kakak atau adik kami Tuhan, berkat-Mu yang tercurah Tuhan. Mereka boleh menjadi saudara kami Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mau sama-sama bertumbuh bersama-sama, mau sama-sama melayani-Mu Tuhan, mau sama-sama Tuhan dipakai Tuhan luar biasa Tuhan. Kami juga memberkati saudara kami kesehatannya Tuhan, Kau juga pakai saudara kami Tuhan luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa yang begitu mengasihi-Mu, dan terimalah juga kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan-Mu, yang sungguh-sungguh memberikan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kalian, dan juga penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai dan menuntun setiap langkah kehidupan kalian. Kalian gak akan pernah sendirian karena ada Roh Kudus yang selalu berjalan bersama dengan kalian. Terimalah itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang berdoa sama-sama katakan amin. Pak, Cece mau minta maaf karena tadi Cece sempat omong kasar sama Papa. Firman Tuhan hari ini menegur Cece, bilang kalau Cece bukan hanya taat tapi juga harus hormat sama orang tua. I love you, Pak. Wah, anak Papa. Papa juga sayang sama Cece. I love you, Ce. Meme minta maaf ya kalau selama ini Meme gak mau ngalah. Mulai sekarang kalau kita bertengkar, Meme ngalah 30%, Cece ngalah 70%, oke? Loh, kok masih banyakan Cece ngalahnya? Iya, cuma bercanda. I love you, Ce. Meme ada aja. I love you too, Meme. Cece juga sorry ya, tadi sempat marah-marah sama Meme. Nah, gitu dong.
itu anak papa. Ya, thank you juga buat Cece. Sudah mau punya hati yang mau mengalah dan mengasihi untuk keluarga. Yes, ya dong karena aku sayang kalian semua. I love my family. Yuk kita katakan sama-sama sekali lagi. I love my family. Jadi gimana Pak? Papa ada saran nggak buat teman-teman yang ada di rumah? Nah, buat ada teman-teman yang ada di rumah, saat teduh bersama keluarga itu sangat penting. Nah, buat kalian yang sudah punya mesbah bersama keluarga, lanjutkan ya, itu bagus sekali. Tapi kalau belum, kalian bisa mulai ajak papa mama kalian yang ada di rumah untuk berdoa bersama, menyembah bersama. Nah, tapi kalau papa mama kalian belum bisa karena sibuk, nggak apa-apa. Kalian berdoa sendiri dulu. Sambil kalian doakan papa mama kalian supaya bisa ikut berdoa bersama dengan kalian. Besoknya jangan lupa dan jangan menyerah untuk ajak terus papa mama kalian untuk saat teduh bersama kalian. Karena mesbah keluarga itu penting sekali buat kita. Gitu. Mimi senang banget punya keluarga yang mencintai Tuhan. I love my family. Oke, kita mau pamit dulu sama teman-teman yang ada di rumah ya. Sampai jumpa di ibadah Eagle Kids Online Service minggu depan. See you and God bless you.